Mitra utama suara yang lantang melawan badai hadapi rintang. Satu visi satu tujuan di jalan panjang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Dengan saya, Salman Al-Farisi, kali ini kita sudah berada di klausul ke-7, yaitu dukungan atau support. Nah, ini merupakan klausul ke-7 untuk ISO 14001 versi 2015, dukungan manajemen lingkungan. Nah, apa aja ya yang dibahas di dalam klausul ke-7 ini? Yuk kita coba cari tahu. Oke, masih ingat di siklus PDCA untuk support ini masih berada di fase plan, fase terakhir untuk plan ya, yaitu support atau dukungan. Nah, di support ini ada resource, competence, awareness, communication, dan documented information. Nah, apa aja ya hasil bahasan dari kelima item itu? Yuk kita kupas satu persatu. Ya, untuk yang pertama adalah sumber daya. Di sini organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan. Nah, contohnya dari sumber daya ada infrastruktur, manpower, kepedulian, finansial. Ini kepedulian maksudnya awareness ya. Oke. Nah, 7.2 ini membahas tentang kompetensi. Organisasi harus menentukan kompetensi yang dibutuhkan melaksanakan bagi person yang pekerjaannya di bawah kendali organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja lingkungan organisasi dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban penaatan organisasi. B. Memastikan bahwa personil yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali organisasi itu kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai. C. Menentukan kebutuhan pelatihan terkait dengan aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungan organisasi. D. Jika dapat diberlakukan, melaksanakan tindakan untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan yang dilakukan. Tindakan yang diberlakukan dapat mencakup sebagai contoh penyediaan pelatihan, bimbingan, atau penugasan kembali personil yang dipekerjakan saat ini, atau menyewa atau mengontrak personil yang kompeten. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai dengan bukti kompetensinya. 7.3 organisasi ini membahas tentang awareness atau kepedulian. Oke, organisasi harus memastikan personil yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali organisasi peduli, aware gitu ya, terhadap kebijakan lingkungan, aspek lingkungan penting dan lingkungan terkait dan dampak lingkungan terkait maksudnya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Dampak lingkungan ini dapat bersifat aktual atau potensial. Nah, C. Kontribusinya terhadap keefektivitasan sistem manajemen lingkungan, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja lingkungan. D. Implikasi bahwa ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen lingkungan, termasuk tidak memenuhi kewajiban penaatan organisasi. Oke, sekarang kita masuk ke 7.4 membahas tentang komunikasi. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang diperlukan untuk komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan, termasuk A. Apa yang akan dikomunikasikan, B. Kapan berkomunikasi, C. Dengan siapa berkomunikasi, D. Bagaimana berkomunikasi. Nah, ketika menetapkan proses komunikasinya, organisasi harus memperhitungkan kewajiban penaatannya, memastikan informasi lingkungan yang dikomunikasikan konsisten dengan informasi yang dihasilkan dalam sistem manajemen lingkungan dan dapat diandalkan. Organisasi harus menanggapi komunikasi yang relevan pada sistem manajemen lingkungannya. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari komunikasinya jika sesuai. Nah, 7.4.2 ini tentang komunikasi internal. Organisasi harus melakukan komunikasi secara internal tentang informasi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan di antara berbagai tingkat dan fungsi organisasi, termasuk perubahan pada sistem manajemen lingkungan jika sesuai. B. Memastikan proses komunikasinya yang memungkinkan personil yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali organisasi untuk berkontribusi terhadap perbaikan berkelanjutan. Oke, sekarang 7.4.3 komunikasi eksternal.
Organisasi harus melakukan komunikasi secara eksternal tentang informasi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan sebagaimana ditetapkan oleh proses komunikasi organisasi yang diisyaratkan oleh kewajiban penaatan organisasi. Kita masuk ke 7.5 ya. Informasi terdokumentasi. Oke, secara umum ini sistem manajemen lingkungan organisasi harus mencakup A. Informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh standar ini. B. Informasi terdokumentasi yang disusun oleh organisasi sebagaimana yang diperlukan untuk keefektifan sistem manajemen lingkungan. Keluasan informasi terdokumentasi untuk sistem manajemen lingkungan dapat berbeda-beda dari satu organisasi dengan organisasi lainnya. Ukuran dan jenis kegiatan, proses, produk, dan jasa dari organisasi, kebutuhan untuk memperagakan pemenuhan terhadap kewajiban penataan organisasi, kompleksitas proses dan interaksinya, kompetensi personil yang bekerja di bawah kendali organisasi ini yang menjadi luas tidaknya suatu informasi terdokumentasi. Pembuatan dan pemutahiran dokumentasi terinformasi. Ketika membuat dan memutakhirkan informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan kesesuaian. A. Identifikasi dan deskripsi, misalnya judul, tanggal, penulis, atau nomor acuannya. B. Format, misalnya bahasanya, terus udah gitu versi piranti lunaknya atau softwarenya gitu ya. Grafik dan media, misalnya kertas elektronik gitu ya. Nah, C. Itu tinjauan dan persetujuan untuk kecukupan dan kesesuaiannya. Ini keluasan informasi terdokumentasi untuk sistem manajemen lingkungan dapat berbeda-beda dari satu organisasi ke organisasi yang lainnya karena ukuran dan jenis kegiatan, proses, produk, dan jasa dari organisasi tersebut. Terus juga kebutuhan untuk memperagakan pemenuhan terhadap kewajiban penaatan organisasi. Lalu kompleksitas proses dan interaksinya. Yang terakhir, kompetensi personil yang bekerja di bawah kendali organisasi tersebut. Oke. Pengendalian informasi terdokumentasi. Informasi terdokumentasi yang diisyaratkan oleh sistem manajemen lingkungan dan standar ini harus dikendalikan untuk memastikan A. Ketersediaan dan kesesuaian untuk digunakan, kapan dan di mana jika diperlukan. B. Cukup terlindungi, misalnya hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak tepat, atau hilangnya integritas. Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus menangani kegiatan berikut. Jika dapat diberlakukan, 1. Distribusi, akses, perolehan kembali, dan penggunaan. Yang kedua, penyimpanan dan pemeliharaan termaksud menjaga untuk tetap mudah dibaca. 3. Pengendalian perubahan, misalnya pengendalian versi. Gitu. Terus yang keempat, retensi dan penempatan. Informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal, yang ditentukan oleh organisasi untuk keperluan perencanaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan harus diidentifikasi jika sesuai dan dikendalikan. Akses dapat berarti keputusan tentang izin untuk hanya melihat informasi terdokumentasi atau izin dan kewenangan untuk melihat dan mengubah informasi terdokumentasi.